Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya buka ininya dulu ya. Buka masnya dulu. Hari ini panas banget ya. Cuma saya doang yang ngerasain. Kemarin hujan seharian. Sama Bu, di sini juga. Oh iya betul. Bentar ya. Takaful. Banu? Oke. Nabila? Hadir Ibu Nabila. Raisa? Hadir, Bu. Sriastuti? Hadir, Bu. Rizkia? Hadir, Bu. Febrina? Febrina nggak ada ya? Pandu Briawan? Hadir Bu. Arvin? Hadir, Bu. Nadila? Hadir Bu. Ardi? Hadir, Bu. Erlangga? Iqbal? Hadir Bu. Fahmi? Demi? Fahmi? Ada nggak ada? Hadir, Bu. Demi. Demi ada. Salwa? Salwa hadir, Ibu. Danang? Hadir, Ibu. Catur? Ada, Bu. Kolila? Hadir, Bu. Amiruddin? Hadir Bu. Naufal? Hadir, Bu. Febrina? Erlangga? Fahmi? Hadir, Bu. Fahmi hadir ya tadi ya? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut ya.
Sulaiman, Ari Prasojo, Hadir, Bu. Anissa, Hadir. Fatima, Jihan, Hadir, Bu. Elinia, Hadir Ibu. Hadir Bu. Raisa, Suci, Hadir Bu. Saida, Hadir Bu. Firya. Firya nggak ada ya? Nadif, Hadir, Bu. Arika, Hadir Bu. Amira, Hadir Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Indah, Hadir Bu. Rizky, Hadir, Bu. Vina Amanda, Sin Asri nggak ada. Sulaiman, Firya, Vina, Netania, Asri. Oke. Sekarang kita ke materi ya. Izin share screen. Jadi gini, kalian kan pekan 13 dan pekan 14 tuh pekannya final presentation kan. Jadi kalian harus mempresentasikan final presentation. Jadi nanti grup ini dibagi, sebentar, berapa sih tadi ya? Kelas A ada 20. Kelas B ada 20 juga. Kita ada 13 topik, berarti kelas A dibagi 6 topik, kelas B 7 sampai kelas B 7 topik ya. Nah, saya catat di chat. Kelas A topik, kelas B dari 20 orang dibagi jadi 7 topik. Oke. Jadi nanti ini buat final presentation itu pekan depan dan pekan depannya lagi kita akan final presentation dan juga ini sebagai nilai UAS. Gunanya kenapa ada final presentation sih? Jadi nanti saya bisa lihat
Bisden berikan komen nantinya Meet ini sebagai nilai UAS. Nah, topik-topiknya seperti apa? Ini topik yang pertama. Jadi nanti kan kelas A ada 6 topik, kelas B ada 7 topik. Silahkan nanti kalian yang aturin. Ibaratnya kalian mau yang 1, mau yang 2, mau yang 3, mau yang 4, mau yang 5. Mau yang 1 itu kelas A, mau yang 2 itu kelas B, yang 3 itu kelas A lagi, terus kelas B lagi, terserah. Tergantung nanti kalian kesepakatan antar di masing-masing kelas. Nah, yang pertama itu topiknya tentang apa itu risiko COVID dan kebutuhan akan sebuah proteksi. Jadi nanti kalian bikin risiko COVID-19 dan kebutuhan akan sebuah proteksi pada masa pandemi ini gitu. Untuk judul terserah kalian, tapi ini adalah topiknya. Terus yang kedua adalah kalian bikin paper terkait dengan ketangguhan asuransi konvensional dalam menangani COVID. Terus yang ketiga adalah perbandingan antara asuransi konvensional dengan takaful dalam menangani COVID-19. Dan keempat itu model operasional takaful yang ideal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini bahannya sangat banyak. Dan terakhir adalah GCG dan laporan keuangan takaful dan asuransi pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, ini silahkan dipilih, silahkan nanti dibagi. Yang kelas A jadi 6 kelompok, kelas B jadi 7 kelompok. Nah, ini gunanya nanti dia ada sebagai nilai presentasi sebesar 20% dan juga nilai final nanti UAS-nya saya ngambil dari sini. Jadi nanti kalau kalian perbaikin, itu akan jadi nilai UAS kalian. Nah, dipresentasikan pada kelompok 3 pada pertemuan 13 dan 14, tapi pertemuan 13 dan 14 itu sudah ada papernya. Walaupun ibaratnya kalau misalnya saya belum gitu oke, karena yang oke itu adanya di UAS gitu. Jadi nanti saya akan kasih komen pada saat pertemuan 13 dan 14. Format papernya dimulai dari introduction dulu, gimana, terus baru masuk ke theoretical review, dari masuk teorinya, kemudian masuk ke case reviewnya apa, topiknya pokoknya tentang ini, kalian silahkan cari case-case-nya, baru masuk ke analisisnya berdasarkan dengan theoretical review, dan terakhir conclusion dan referensinya harus 15 atau lebih, journal references dan juga citation. Nah, ini pengalaman tahun lalu, saya nggak mau terjadi lagi, sekarang ini adalah kakak-kakak kelas kalian itu banyak akhirnya benar-benar copy paste dari jurnal-jurnal sebelumnya. Atau copy paste dari yang sudah ada sebelumnya. Saya nggak mau nanti ada kayak gitu. Jadi solusinya kalian bikinnya pakai analisis kritis ya. Jadi pakai analisis kritis dan kemudian satu bahan presentasi hanya kerjakan satu kelompok 13 topik dalam bagi 2 kelas, tapi kelas A nggak boleh gabung sama kelas B. Artinya misalnya, oh saya dari kelas A gabung nih sama kelas B satu kelompok, itu nggak boleh. Jadi benar-benar kelompoknya terpisah, kelas A sendiri sama kelas B sendiri. Saya udah bikin form assignment-nya di emas. Jadi kalian silahkan ngisi, silahkan mengerjakan mulai dari sekarang, nanti dikumpulkan di pertemuan 13 dan 14 dalam bentuk PPT dan juga Word ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ayo, bener nggak mau nanya nih. Bu, jadi tadi tuh Yes. izin tanya Bu, tadi kan ada 13 poin itu jadi semuanya dimuat di paper gitu Bu? Yes, semuanya kalian pilih. Mbak misalnya pilih, oh saya mau pilih yang satu gitu. Saya berarti kelompok 1, berarti risiko COVID-19 dan kebutuhan akan proteksi. Yang besok presentasi itu, besok presentasi yang awal itu adalah 1 sampai 6. 7 sampai 13 itu presentasi di pekan kedua gitu. Tapi ini kelompoknya campur Bu antara A dan B apa gimana? Kelompoknya campur antara A dan B. Ibaratnya ini pertemuan yang satu, misalnya risiko COVID-19 itu A, boleh. Yang 2 itu B, yang 3 itu B, yang 4 itu A, yang 5 itu A, yang 6 itu A, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh, misalnya gini, 1 ada A sama B, 2 ada A sama B, 3 ada A sama B, itu nggak boleh. Gitu. Coba, ya Bu ngerti. Oke, ada yang mau nanya lagi? Bu, lagi tanya lagi Bu, berarti kalau untuk kelas B itu dibagi 7 kelompok Bu, berarti ada yang 2 orang doang? Apa, ada yang 2 orang tuh? Kan dibikin 7 kelompok kan ya Bu ya? Iya, betul. Kan totalnya 20 orang, berarti ada yang berdua doang Bu? Iya, berdua. Emang cuma kelompok kecil kalau kita nggak mau kelompok gede-gede.
Nah, mendingan kalau saya sekarang kasih kesempatan buat kalian buat diskusi sekarang. Jadi sekarang siapa yang mau ngeliat diskusi ini buat ngebagi kelompok, silakan. Siapa yang mau ngeliat? Siapa yang mau ngeliat nih? Atau enggak saya tunjuk nih? Ayo, siapa yang mau ngeliat? Mbak Amira aja ya. Iya Bu, boleh. Silakan di itu kalau saya dibagi kelompoknya. Jadi misalnya saya udah nanti dapat kira-kira udah berapa kelompoknya siapa-siapa aja dan AB-nya nanti gimana urutannya. Silakan Mbak. Saya nanti Thailand habis ini. Habis itu kita masuk materi. Boleh. Oke, jadi paling aku nanya ke kelas dulu kali ya. Kalau misalkan kelompoknya itu berdasarkan kelompok yang sebelum UAS itu gimana ya teman-teman? Jadi kan sebelum UTS, sebelum UAS, di UTS, kemarin kita udah dibagi kelompok bertiga, itu kelompoknya pakai yang itu aja, jadi biar langsung ada. Itu gimana teman-teman? Boleh Mir kayak gitu. Boleh, Mir. Nah, berarti kalau berdasarkan, nanti berarti disesuaikan aja kelas A. Kelas A berarti ngikut aja nanti dibagi jadi 6 kelompok. Kalau dari kelas B sih udah ada gitu ya, kelompok yang sebelum MIT. Tapi kalau dari kelas B itu sebenarnya kelompok sebelum MIT-nya itu cuma ada 6, Bu. Apakah gimana ya enaknya? Gimana? Kelompok Jadi sebelum MIT ada 6. Iya. Soalnya kebetulan tuh kayaknya ada satu orang di kelas namanya Kak Sulaiman, ya itu nggak pernah muncul, Bu. Kamu kelas B ya berarti ya? Mbak Mira di kelas B ya? Iya. Nggak apa-apa, ya harus dibagi jadi 13 sih, gitu. Gitu. Paling kalau misalkan dari kelompok A ada yang bersedia nggak? Dari kelas A ada yang bersedia kayak dibagi jadi 7 kelompok gitu. Jadi nanti yang dari kelas B 6 kelompok aja, soalnya kita udah ada kelompok yang berdasarkan UTS sih. Kalau gini aja deh, yang satu dihapus aja. Jadi kalian kerjanya 2 sampai 13 aja. Oke. Jadi pas 6. Ya boleh. Kalau dari kelas A berarti udah ada ya kelompoknya? Gimana kelas A yang gimana Pandu? Ya, udah ada 6. Udah ada ya? 6 juga ya? Yuk. Oke, berarti nanti setiap kelas kan udah ada nih 6, dodonya udah ada 6. Berarti nanti kita ladder aja kali ya di grup 1. Mau ladder apa pilih? Cepet-cepetan. Gue post sekarang gitu. Di grup bisnis Islam. Enaknya gimana? Ladder aja. Ladder aja ya? Berarti Iya, boleh Mir. nanti tentuin aja angkanya berapa, nanti gue ladder. Atau mau sekarang kirim nama perwakilan kelompoknya? Udah ada belum sih kelompoknya yang kelas A? Kan kalau kelas B udah ada nih datanya. Mungkin Sama boleh. yang ketua kelompoknya boleh tuh, biar bisa Ya, boleh. di-ladder. Ya boleh tuh. Boleh minta tolong nggak, Pandu? Nah, ngebagi jadi 12 sesi ini gimana? 12, maksudnya 12 topik? Nanti dibaginya kita berdasarkan urutan angka aja kali ya, teman-teman. Jadi yang besok 2 sampai 7 itu duluan, nanti 8 sampai 13 dipertemukan berikutnya. Gitu aja ya. Oke, boleh Mir. Oke, udah ya. Ini udah diterima juga nama kelompoknya. Nanti kita bakal ladder di grup. Itu Bu, paling udah sih Bu. Oke, sip. Beres ya? Ya beres Bu. Oke, insya Allah beres. Jadi nanti pekan depan kalian udah mulai PPT dan juga mensubmit Word-nya gitu. Kalau Word-nya belum sempurna gimana? Karena emang besok pekan depan itu tugas kita menyempurnakan Word-nya gitu. Saya maunya nanti endingnya kita punya ada buku sendiri dari kelas ini gitu, terkait dengan ini. Oke? Nah, hari ini materinya agak berat sebenarnya. Nah, sekarang itu materinya adalah terkait dengan rating dan evaluasi kinerja takaful. Jadi kalau kalian tahu, sampai sekarang itu sebenarnya takaful dan asuransi itu di rating. Jadi kalau misalnya, kok murah ya asuransi ini lebih murah daripada asuransi B. Dan kenapa asuransi A? Biasanya asuransi dengan rating yang bagus atau takaful dengan rating yang bagus, itu otomatis harganya lebih mahal atau preminya yang kalian bayarkan lebih mahal daripada asuransi atau takaful dengan rating yang lebih rendah. Gitu. Rating yang lebih rendah
Kenapa seperti itu? Karena biasanya mereka itu akan jadi ibaratnya kalau misalnya ini pernah mendengar yang namanya jambon, nah ada juga yang namanya takaful juga seperti itu, ada jangka takaful atau nggak jang insurance. Jadi ibaratnya insurance itu dihargain sangat murah atau takaful itu dihargain sangat murah, tapi kemampuan dia membayarkan kembali kepada nasabah itu sebenarnya rendah. Nah itu karena apa? Biasanya ratingnya rendah. Nah, aspek kinerjanya bisa diukur dari apa? Yang pertama adalah pemisahan antara aset dan liabilities dari peserta, takaful, operator, dan shareholder. Ketentuan mengenai surplus underwriting dan juga core, ada yang namanya solvabilitas. Kemarin kita sudah belajar yang namanya solvabilitas. Atau rasio selain solvabilitas ada likuiditas, beban klaim terhadap kontribusi, pendapatan investasi neto, perubahan dana baru, dan perimbangan investasi dengan liabilitas. Kemudian ekuitas, dan terakhir adalah rating dari pihak eksternal. Nah, ada yang namanya pemisahan aset dan liabilities. Aset dan liabilities dari pemegang polis wajib terpisah antara dana tabaru, dana tahanut atau annuitas syariah, dan juga dana perusahaan dan dana investasi peserta. Apa sih yang menyebabkan perusahaan asuransi itu gagal? Perusahaan asuransi itu gagal karena pada saat mereka mencatatkan premi dari nasabah, mereka mencatatkan itu sebagai keuntungan. Padahal itu nggak keuntungan, itu adalah dana pihak ketiga yang harus disisihkan. Berapa sih buat dana tabarunya? Berapa sih buat keuntungannya? Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan asuransi, terutama asuransi atau nggak takaful life, berbasis life ya, bukan general, kan ada dua, yang pertama life, ada general. Nah, yang berbasis live mereka itu ngakuin itu sebagai keuntungan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pencatatan antara klaim dengan pencatatan atau dana tabaru dengan dana keuntungan itu harus terpisah. Takaful operator dapat membentuk dana tabaru untuk tiap lini usaha dan aset paling sedikit sebesar liabilities. Nah, sekarang diskusi apa yang terjadi nih kira-kira kalau dana tabaru dengan dana keuntungan perusahaan itu digabung, apa yang terjadi kira-kira? Kita mencatatkan itu sebagai keuntungan perusahaan semuanya. Apa yang terjadi kira-kira? Ayo, ada yang mau diskusi nggak? Ayo, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau dana tabaru dengan dana keuntungan perusahaan dicatatkan oleh perusahaan takaful sebagai keuntungan perusahaan takaful? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi juga sama di Jiwasraya. Jadi mereka mencatat bahwa itu sebagai keuntungan. Ayo, kira-kira apa yang terjadi? Coba jawab. Oke. Apa, Mas? Bakal terjadi selisih dan Apa? nggak seimbang Bu nanti di apa ya, kayak final report, financial reportnya kan mungkin nanti ada, bahkan bisa jadi operating expense-nya bisa melebihi keuntungan perusahaan yang sesungguhnya gitu Bu. Kan mungkin kalau misalnya dimasukin kelihatannya emang operating expense-nya bisa jadi lebih kecil daripada revenue-nya, tapi kan itu dengan asumsi penggabungan dana tabaru dan keuntungan perusahaan yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya dipisah, baru mungkin bisa lebih kelihatan kalau ternyata bisa jadi operating expense lebih besar dari revenue perusahaan. Oke, bisa terlihat tuh operating expense-nya lebih besar daripada revenue perusahaan. Oke, bisa. Silakan catat namanya ya Mas di chat. Ada yang mau jawab lagi nggak? Mungkin ada pendapat lain gitu. Kalau tercatat seperti ini gimana ya? Ibu mau coba Silakan. Mungkin ini jadi resikonya tinggi banget ya Bu, karena khawatirnya nanti dia udah ngecatat tadi sebagai keuntungan, udah dipakai untuk misalkan operasionalisasi perusahaannya, tapi padahal sebenarnya itu haknya pemegang polis. Jadi ketika pemegang polis ini meminta dana tabarunya yang dibutuhkan gitu, mereka nggak tersedia karena sudah dicatat sebagai keuntungan perusahaan. Ya betul, itu yang tadi benar dia bahwa manakala dia mau ngeklaim akhirnya karena sudah tercatat sebagai keuntungan perusahaan dia nggak bisa gitu. Kondisinya adalah yang terjadi kenapa sih banyak perusahaan-perusahaan itu kolaps karena mereka mencatatkannya dari awal itu salah gitu, pencatatan itu salah gitu. Jadi ini biasanya
Karena ini biasanya terjadi euforia di live. Karena kenapa Indonesia itu yang namanya takaful live lebih berkembang daripada takaful umum. Siapa sih yang mau asuransiin rumahnya? Siapa sih yang mau asuransiin mobilnya gitu? Gitu. Apa Mbak? Jadi gitu, jadi ya siapa sih yang mau mengasuransikan rumah, siapa yang mau mengasuransikan mobil di Indonesia tuh takaful umum kurang berkembang dibandingin sama takaful life. Jadi kalau kita lihat biasanya keuntungan takaful life kenapa lebih besar? Mereka mencatatkan itu soalnya sebagai keuntungan. Nah ini yang akhirnya nanti terjadi gagal bayar di belakang karena sudah mencatatkan sebagai keuntungan, tidak menyisikan itu sebagai dana tabaru. Nah ini buat PR sih nantinya ke depannya, bahwa perlunya pemisahan aset dan liabilities juga perlu dipisah, paling enggak aset tuh paling sedikit sebesar liabilities. Nah, kemudian pemisahan aset dan liabilities ini terkait dana tabaru hanya digunakan untuk pembayaran santunan, klaim dan juga manfaat, atau kontribusi tabaru ke reasuransi yang saya kemarin ceritain yang 80-20, atau pengembalian kord ke perusahaan, atau pengembalian dana tabaru, batalan polis dan penghentian polis, dan juga biaya atau expenses jika terjadi dengan terkait dengan dana tabaru. Misalnya dalam pengelolaan dana tabaru kan ada biaya dan expenses. Maka itu masuk memakai dana apa untuk biaya tersebut? Maka pakai dana tabaru gitu. Nah, kemudian pemisahan aset dan liabilities, dana investasi peserta, dan juga surplus underwriting. Dana investasi peserta dilakukan berdasarkan akad. Jadi kan kalau misalnya kita ada yang dana tersebut yang diinvestasikan. Dan ini untuk membentukkan dana investasi baru dan wajib menginformasikan dana investasi ini kepada pemegang polis. Kejadian yang terjadi di Indonesia biasanya kalau kalian ambil asuransi unit link atau takaful unit link takaful, biasanya kalian sudah mengabaikan lihatnya dari awal, oh saya dapat keuntungan 13% ya, padahal yang ditunjukkan ke kalian itu adalah simulasi pada saat kondisi perekonomian boom. Artinya kalau kondisi perekonomian recession itu tidak diinformasikan ke kalian. Tahu-tahu pas lagi kalian ngambil, kok duit saya tinggal dikit ya. Padahal kondisinya kalian persentasenya by percentage cuman keuntungannya 2%. 13% tuh kalian salah ngelihat. Kalian ngelihatnya pada saat boom. Nah ini yang terjadi, banyak nasabah komplain akhirnya menghentikan takafulnya di tengah jalan. Karena mereka tidak bisa membaca polis tersebut. Ada juga pemisahan aset dan liabilities ini terkait dengan surplus underwriting. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting atau tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim, boleh bayar surplus underwriting. Jadi surplus underwriting itu adalah surplus yang diberikan kepada pengelola dana takaful sendiri. Itu telah membayarkan kontribusi untuk periode perhitungan, tidak dalam proses penyelesaian klaim. Jadi kalau misalnya terjadi surplus terus tapi masih ada proses penyelesaian klaim, nggak boleh dibayar nih surplus underwriting-nya. Dan juga tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana tabaru dan tidak menghentikan polis pada periode perhitungan surplus underwriting. Nah, ini adalah terkait dengan surplus underwriting dan juga dana investasi peserta. Dua ini adalah sebuah hal yang berbeda. Dana investasi peserta terkait dengan investasi peserta dalam takaful tersebut. Surplus underwriting itu terkait dalam pengelolaan atau pengelolaan takaful mereka, gitu ya. Jadi boleh dibayarkan, ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya dalam proses penyelesaian klaim itu nggak boleh, kalau periode perhitungannya juga dalam periode perhitungannya nggak boleh, tidak menerima pembayaran melebihi kontribusinya juga tidak boleh. Jadi ini harus ada pemisahan antara dana investasi dengan surplus underwriting. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke, nah terkait lanjut lagi terkait surplus underwriting, kita tidak dapat mendistribusikan surplus underwriting. Jadi surplus underwriting adalah surplus yang menjadi hak jadi underwriting atau pengelola takaful sendiri. Tidak dapat mendistribusikan surplus underwriting jika masih terdapat dana core dalam liabilities dana tabaru atau tingkat solvabilitasnya kemarin kita mensyaratkan 120% kan. Nah, kalau misal tingkat solvabilitas lebih kecil daripada target solvabilitas dana tabaru internal, itu juga nggak boleh. Atau tidak mencukupi tingkat kebutuhan investasi dan mengakibatkan ketidakcukupan dana tabaru sendiri.
Sedangkan dana core atau dana kelolaan investasi tersebut wajib ada setiap saat. Paling besar adalah sesuai ketentuan kecukupan investasi aset yang diperkenankan atau sebesar tingkat solvabilitas atau sebesar 120%. Dikembalikan dari dana tabaruk dan tidak boleh membayar dividen jika core-nya belum cukup. Ibaratnya dana kelolaan investasi belum cukup, maka tidak boleh membayarkan dividen. Core diperuntukkan untuk manakala terjadi tingkat solvabilitas dari perusahaan yang disyaratkan sebesar 120% tadi lebih kecil dari target internal atau jumlah investasi dalam akad tabaruk lebih kecil daripada liabilities atau pembayaran klaim plus penyisihan teknis. Atau kondisi terjadi defisit underwriting juga ini menggunakan dana core. Jadi ini sebenarnya tujuan utamanya untuk investasi tapi bisa dipergunakan untuk apa sih? Dan tapi sayangnya dana core ini tidak dapat membayar klaim kepada peserta. Kenapa dana core ini nggak boleh membayar klaim kepada peserta? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Kenapa dana core tidak dapat membayar klaim ke peserta? Ayo, ada yang mau jawab enggak? Karena kalau kita bayar dana klaim itu, kita pakainya dana tabaruk ya, nggak pakai dana core di sini. Jadi dia memang khusus terpisah dana core untuk investasi atau keuntungan perusahaan, dana tabaruk itu khusus untuk pembayaran klaim. Itu sudah terpisah, khususnya di takaful only. Kalau kalian ngeliat di insurance, tidak seperti itu. Dananya masih dicampur antara dana core, dana investasi dan juga dana klaim itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak keuntungan dari takaful dibandingkan dengan asuransi konvensional. Solvabilitas di sini targetnya 100%, tapi kalau di Indonesia 120%, paling rendah 100% dari dana tabaruk minimum berbasis risiko dan 100% untuk dana perusahaan dari modal minimum berbasis risiko. Perlu target internal paling rendah 120% dari dana tabaruk minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko. Perlunya profil risiko dan juga stress test. Jika belum tercukupi, maka nggak bisa bayar dividen. Pokoknya cukupin dulu yang namanya dana solvabilitas. Tadi kalau misalnya dia baru berdiri, dia pakai dana internal dulu buat memenuhi solvabilitas. Nah, dana tabaruk minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko, ini sudah belajar kemarin memperhitungkan yang namanya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan juga risiko operasional. Nah, risiko kredit untuk dana tabaruk minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko adalah risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset karena pertama adanya kegagalan dan ketidakmampuan debitur, reasuradur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Jadi kan dana perusahaan kan kita lemparkan juga dalam bentuk pinjaman dan lain sebagainya. Itu namanya risiko kredit tuh. Atau kegagalan atau ketidakmampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Nah, risiko kredit contohnya adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko untuk dana tabaruk minimum berbasis risiko dan modal minimum berbasis risiko, kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan ditentukan dengan mengalihkan aset yang diperhitungkan atau AYD dengan faktor risiko untuk jenis aset tertentu sesuai dengan jenis aset dana tabaruk, tahanut dan juga dana perusahaan. Nah, ini risiko kreditnya adalah faktor risiko untuk setiap jenis aset yang diperhitungkan atau aset investasi adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ini deposito berjangka, ini nggak pakai ini nggak bisa nulis di saya. Ini pakai PPT sih, saya pakai PDF sih. Bisa nggak ya? Wait. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi gini nih, ini kalau misalnya asetnya ternyata dalam bentuk deposito berjangka pada bank syariah dan BPRS, tadi kan risiko kredit kan. Jadi kalau kita nempatin pada bank berjangka dan juga BPRS, maka termasuk deposit on call,
Penasaran? Kok bisa? Jadi kalau misalnya deposito berjangka dan BPRS atau deposit on call, lihat ya faktor risikonya untuk kategori khusus atau tanpa risiko sama sekali dia 0%. Dan kategori lain, jadi gini, yang namanya bank syariah dan BPRS itu ada klaster-klasternya. Jadi kalau misalnya klaster 1 artinya dia itu bank syariah dan BPRS-nya ini BPRS besar. Contohnya misalnya adalah bank yang bermitra atau BSI, dia masuk di sini, muamalat masuk di sini. Klaster 2 ada di bank yang lebih kecil lagi. Klaster 3 biasanya BPRS masuknya di sini, klaster 4 dan klaster 5. Artinya apa? Kalau si takaful nempatin di sini di klaster 4 dan klaster 5, risikonya dia lebih tinggi dibandingkan dengan nempatin dia di klaster 1 gitu, untuk memperhitungkan yang namanya risiko kredit. Dari sini ada yang menanya, kenapa sih kita belajar risiko kredit? Karena salah satu faktor pembentuk rating adalah risiko kredit, memperhitungkan risiko kredit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ingat, kalian bakalan bikin paper. It means kalian harus ngerti dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ibu, saya mau Jangan nanya, partisipasi loh. Oke. tapi terkait yang tadi sih Bu, yang target internal ya kalau nggak salah. Nah itu tiap perusahaan tuh Ya. emang bisa beda-beda gitu ya Bu? Biasanya tuh yang kayak ngebedain gitu faktornya apa deh Bu? Target internal dari solvabilitas sebenarnya general di Indonesia itu adalah 120%. Tapi kan ada perusahaan yang tes solvabilitas tuh ngukur pasti dari tingkat bagaimana mereka meretain pendapatan mereka. Biasanya perusahaan takaful besar, dia punya target solvabilitas yang lebih tinggi daripada takaful kecil gitu Mbak biasanya. Kenapa? Karena dia bisa meretain earning-nya lebih besar daripada si perusahaan takaful kecil gitu. Biasanya dari size perusahaannya itu ngaruh juga. Itu Mbak. Oh berarti emang dari itu ya Bu? Dari apa ukuran perusahaannya itu sendiri juga ya Bu? Ngaruh. Iya betul. Hai siapa namanya gitu. Hai, siapa namanya? Mohon maaf, ini ada gangguan nih. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya ini ada faktor risiko. Tadi kalau misalnya ini tergantung dari biasanya perusahaan besar atau perusahaan kecil tersebut. Size-nya sih by size. Oke, lanjut lagi boleh? Ini enggak sih. Ini dia. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sama ini kalau misalnya kita pakai sukuk pakai apa nih sukuk atau obligasi korporasi syariah atau pakai MTN. Jadi kalau misalnya kita punya risiko kredit di situ, maka dia kalau misalnya dia ibaratnya sukuk kredit adalah sukuk negara, dia dari sini. Biasanya kalau korporasi dia memberikan keuntungan yang lebih besar, dia risikonya lebih tinggi. Ini untuk risiko kredit. Jadi ini untuk yang risiko kreditnya. Jadi dia semakin ke bawah, risikonya semakin tinggi gitu. Semakin ibaratnya semakin jang itu si sukuk, maka dia risikonya semakin tinggi. Sampai sini ada yang mau nanya? Bu, mau izin tanya. Yes. Jadi Okay. yang menentukan, yang habis tanya tadi tolong tulis namanya. mau izin tanya Bu terkait ini peringkat. Jadi yang menentukan peringkat ini buat asuransi itu siapa ya Bu? Jadi gini Mbak, yang namanya perbankan itu ada bank level 1, bank level 2, bank level 3, bank level 4. Bank buku ya Bu? Punya listnya. Bank buku, tapi enggak buku banget kan, buku kan cuma buku 3 ya. Ini kan kalau BPRS kan dia masuknya kemana tuh? Nah ini mereka punyanya klasternya ada 5. Mereka perusahaan asuransi udah punya klasternya masing-masing sih untuk 1 sampai 5 ini gitu. Jadi perusahaan takafulnya biasanya mereka sudah punya catatan terkait dengan risiko kredit ini. Gitu. Oke Bu. Terus sukuk, kalau sukuk ukurnya dari mana biasanya? Yang pertama itu adalah sukuk negara, dia masuknya faktor risikonya yang paling kecil di sini nih, jadi 1,6. Paling bawah dia yang lebih berisiko. Oke Bu. Korporasi dia masuk ke sini, gitu sih Mbak. Oke? Oke Bu. Nah, kok ini sih? Oke, wait. Kemudian ini nggak mau bilang.
Nah, katanya ekuitas wajib memiliki semua perusahaan takaful wajib memiliki modal sebesar 50 miliar rupiah bagi perusahaan asuransi syariah dan 100 miliar rupiah untuk reasuransi. Ingat ya, perusahaan reasuransi biasanya lebih besar daripada perusahaan asuransi. Karena kenapa? Perusahaan reasuransi itu dianggap bahwa dia bisa untuk menanggung perusahaan asuransi, maka dia harus punya modal ekuitas yang lebih besar daripada perusahaan asuransi. Separuhnya untuk unit usaha ekuitas tersebut. Jadi nggak boleh ekuitas misalnya untuk non usaha nggak boleh. Dan perlu adanya jaminan paling rendah 20% dari ekuitas tersebut. Jadi kan ekuitas nih untuk yang kita harus ada jaminan paling rendah 20% dari ekuitas tersebut. Ini syarat untuk memenuhi menanggulangi terjadinya risiko kredit. Itu. Kemudian lanjut ke rating pada takaful. Kenapa bahas mengenai risiko kredit? Karena salah satu yang membentuk rating pada takaful adalah risiko kredit tersebut. Nah, tipe rating sebagai contoh ada 2 tipe rating yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's yang khusus menilai asuransi. Pertama, rating yang terkait dengan perusahaan khusus, dan kedua, rating yang terkait dengan kualitas liabilities yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan takaful ibaratnya masih sangat baik kalau dibilang perusahaan bank syariah itu baik. Kalau ini tuh masih sangat baik gitu perusahaan takaful. Jadi jangan heran kalau rating mereka lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan konvensional based on S&P. Nah, penilaian rating yang pertama adalah dari industry risk. Kedua adalah competitive position, ketiga adalah bagaimana manajemen dan strateginya, bagaimana operating performance-nya terkait risiko, kredit, dan lain sebagainya, investment, bagaimana mengelola investment, bagaimana mengelola liquidity. Nah, inilah kenapa syariah kalah dengan konvensional dalam hal rating, karena capitalization mereka sangat rendah, kapitalisasi kita rendah banget dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional. Sama kecukupan reserve atau yang tadi solvabilitas tadi, dan juga financial flexibility dan juga enterprise risk management. Nah, ini adalah kriteria dari penilaian rating. Ada 9 step ini. Ini untuk membentuk rating. Sampai sini ada yang mau nanya? Industry risk, mana yang lebih berisiko? Takaful apa konvensional? Dua-duanya berisiko. Tapi kalau saya jujur sebenarnya paling berisiko takaful. Karena kenapa? Industrinya ibaratnya penolong ya, takaful sebelahnya itu masih kecil-kecil gitu. Jadi gimana how to help, sedangkan mereka itu masih kecil. Competitive position kita itu sangat jauh dibandingkan dengan konvensional yang cukup besar untuk asuransi ya. Manajemen dan strategi masih bisa dapat bagus, di sini operating performance masih bisa dapat bagus, investment masih oke, liquidity masih oke, kalah lagi di capitalization. Adequacy of reserves bisa bagus, financial flexibility, dan enterprise risk management-nya udah lumayan di syariah. Nah, itulah kenapa kita masih kalah, karena kapitalisasi kita, competitive position, dan juga industry risk kita masih sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Cek, tes, suara saya masih kedengaran kan ya? Masih, Bu. Oke. Agak kecil, Bu, tapi Iya, tapi kayak kadang suka tiba-tiba kecil gitu, Bu. Oh gitu ya? Ini soalnya kok mic-nya tiba-tiba hilang sih dia. Jadi intinya kenapa kita masih karena kapitalisasinya masih rendah, terus lagi industri risk kita dibandingkan dengan konvensional, industri risk nggak masalah sih, competitive position kita itu juga kalau dibandingkan dengan konvensional juga masih rendah gitu. Kemudian lanjut lagi, ini adalah model dasar takaful dalam mempengaruhi rating. Yang pertama dari operator fund, saya tutup gambarnya aja deh, kayaknya kalau ada gambar, ada video dia langsung drop gitu deh suaranya. Kemudian ada operator fund, itu dia asalnya dari seed capital. Jadi operator fund itu dasar dari seed capital, yang akan hasilnya akan mendapatkan yang namanya investment returns on capital.
Terus kita bayar, kemudian policy holder atau takaful fund membayarkan administrative fee yang mendapatkan qardul hasan atau interest fee loan jika membutuhkan. Dan juga operator fund akan membayar yang namanya management expense dan commission. Sedangkan dari policy holder atau takaful fund membayarkan yang namanya claims dan juga mendapatkan yang namanya investment return dan juga premium premi atau donation. Nah, ini alur dari takaful fund sama operator fund. Operator fund itu apa sih sebenarnya? Kalau gampangnya itu adalah dana keuntungan perusahaan. Nah, takaful fund itu adalah dana tabaruk gitu. Ini model dasar takaful dalam mempengaruhi rating ya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Nah, financial strength rating. Jadi tadi kan udah kita bahas mengenai modal dasar takaful atau proses operasional takaful. Kemudian kita juga bahas yang namanya financial strength rating dari takaful itu sendiri. Bagaimana balance sheet strength-nya, kekuatan dari balance sheet-nya, bagus nggak kira-kira? Nanti yang dapat chapter ini biasanya akan membahas terkait dengan laporan keuangan dari takaful itu sendiri. Balance sheet strength-nya atau bisnis profile-nya, bagaimana restricted dia terhadap personal dan juga SME, bagaimana mengelola dananya ke SME atau enggak, ke personal atau tidak, terus bagaimana kekuatan dari takaful regulation. Dan juga bagaimana selanjutnya adalah bagaimana operating performance, bagaimana kebutuhan dari operator untuk merecoup expense dan lain sebagainya. Ini adalah financial strength rating. Nah, selanjutnya buat mengukur rating selain financial strength rating dan operasional adalah rating pada takaful sama saja dengan rating pada perusahaan asuransi konvensional. Dia menggunakan lembaga pemeringkat yang sudah ada seperti Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor dan juga Pevindo. Nah, contohnya adalah Pevindo asuransi jiwa syariah Al-Amin. Nah, dia ratingnya masih ID BBB. BBB itu sebenarnya rendah ya kalau dibandingin dengan tapi Indonesia memang ratingnya masih segini sih, ibaratnya masih BB dan juga BBB untuk terkait dengan investment. Nah, dia maknanya apa? BBB ini artinya Financial Strength Rating pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, outlook-nya adalah stabil, artinya nasabah silahkan, dia itu stable loh, artinya lumayan bagus, dia above average capitalization, dia lebih tinggi daripada kapitalisasi rata-ratanya, dan memiliki profil likuiditas yang cukup. Dengan seperti ini, nasabah akan percaya, makanya rating lebih tinggi, nasabah biasanya akan lebih percaya. Nah, rating takaful biasanya adalah AAA paling tinggi atau setara, AA atau yang setara. Biasanya AAA ini ada di mana? Perusahaan Asur Allianz ini adanya di AAA atau AA. Prudensial itu biasanya ada di AA atau enggak A atau setara. 4 itu BBB atau yang setara. Tadi ya syariah masih di BBB atau yang setara. Di bawah BBB atau yang setara atau tidak di peringkat. Ini klasternya ibarat kalau kita klasterin dia ada di klaster 5 gitu. Jadi paling rendah itu ada di BBB. Tadi lihatnya apa? BBB paling bawah. Nah, metodologi rating pada takaful, assessment pada 3 risiko besar. Yang pertama adalah industry risk, business risk, dan juga financial risk. Pevindo menerapkan the parent support methodology di mana perusahaan swasta yang dimiliki oleh konglomerasi pada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Rating yang ditetapkan adalah government related entities atau rating methodology. Jadi perusahaan-perusahaan berbasis BUMN itu biasanya ratingnya agak tinggi. Karena kenapa? Dia perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Faktor risiko utama adalah metodologinya. Yang pertama adalah rating stabilitas dan pertumbuhan industri. Bagaimana permintaan dan penawaran, kemudian revenue dan juga struktur biaya dari industri, revenue stream-nya bagaimana komposisinya, kompetisi dalam industri tersebut, barrier to entry-nya, barrier to exit, kemudian regulasi mencakup jumlah pemain, lisensi, kebijakan pajak, dan juga profil keuangan industri yang diwakili oleh berapa profil keuangan perusahaan besar dalam industri tersebut.
Selanjutnya adalah posisi pasar, dia melihat SWOT perusahaan, level sustainabilitas, dan juga premium growth rates, dan juga jumlah dari klien. Adanya juga saluran distribusi dan kapabilitas, dan selanjutnya adalah investasi, atau assessment yang meliputi strategi investasi. Metodologi rating lagi pada takaful atau risiko bisnis adalah dihitung dari risiko bisnis, yang menghitung dari diversifikasi. Sebagaimana sih perusahaan mampu mendiversifikasikan bisnis mereka. Asesmen akan meliputi strategi diversifikasi perusahaan yang tergantung pada lokasi, basis konsumen termasuk di dalamnya produk, terkait dengan risiko konsentrasi dan juga kestabilan perusahaan. Ada juga manajemen dan juga strategi perusahaan terkait dengan analisis kualitatif pada kualitas manajemen, pengalaman, kredibilitas, dan rencana manajemen strategi, serta strategi keuangan dan manajemen solvensi. Metodologi rating pada takaful adalah risiko keuangan, juga lihat dari risiko keuangan, bagaimana kapitalisasi dan juga reserve yang mencakup komposisi modal perusahaan diantaranya ekuitas, aset, unrealized gain, mencakup posisi modal perusahaan, DEPR, dividen payout ratio-nya sendiri, kemudian internal growth rate, dan terus terukur juga pada kinerja operasional, tren kemampuan berkembang dan juga sustainabilitas, dan selanjutnya adalah likuiditas dan fleksibilitas keuangan. Melihat seberapa liquid portofolio perusahaan, terutama jika ada kejadian katastrofi. Selanjutnya adalah parent support methodology. Metodologi ratingnya adalah melihat kemampuan kredit dan kemungkinan terjadinya kejadian pemberian bantuan dari parent company. Jadi kalau parent company-nya adalah perusahaan konvensional, itu juga dilihat kira-kira seberapa oke sih perusahaan konvensional tersebut dalam memberikan bantuan kepada si perusahaan bawahannya ini gitu, perusahaan takaful yang kecil ini gitu. Kemudian juga sebagai standalone, selain melihat standalone rating, juga melihat rating dari parent itu sendiri. Jika rating parent company-nya rendah, maka kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya, di mana child company disuruh membantu parent company saat krisis terjadi. Yang diakses dari parent company adalah menentukan kemampuan finansial parent company dari kinerja bisnis dan operasional, dan kemungkinan bantuan dari parent atau core strategically important atau non-strategic subsidiary. Metode rating pada takaful sendiri adalah government related entities, yaitu metodologinya melihat kemungkinan terjadian perusahaan akan dibantu oleh pemerintah jika terjadi krisis. Nah, ini contohnya adalah perusahaan Jiwasraya tersebut. Seberapa jauh sih peran pemerintah dalam membantu mengcover risiko dari Jiwasraya tersebut? Peranannya ternyata sangat penting dan juga kepentingan terbatas. Jadi kalau dilihat bahwa pemerintah itu makanya sebenarnya lebih aman kalau mau kita punya asuransi pada asuransi pemerintah, walaupun nggak trusted juga. Contohnya adalah Jiwasraya bisa kejadian juga kan. Ini rating pada Pevindo bisa sampai CCC, sebenarnya B sampai CCC sampai F, tapi di Indonesia sendiri itu dia dibatasin sampai BB saja. Dan Fitch rating, kalau Fitch rating dia metodologinya dia pakai key credit factors, kemudian menghitung, jadi kan ada banyak metode ratingnya. Nah, ini pakai Fitch, yang tadi pakai government, yang tadi lagi sebelumnya pakai OJK. Nah, section 1 dia menggunakan yang namanya key credit factors, kemudian menghitung weightingnya berapa sih credit factorsnya, kemudian melihat elemen-elemennya seperti forecastingnya, sensitivity analysis, sama stress testing, sama beberapa technical topik seperti notching. Notching itu menotchkan dia sebagaimana dia menempatkan perusahaan takaful tersebut atau group ratings dan juga hybrids. Metodologi rating pada takaful Fitch yang menggunakan Fitch adalah faktor kualitatif menggunakan sovereign dan juga country related constraints, menggunakan industry profile dan juga operating environment, market position, ownership, dan juga corporate governance. Jadi kalau dilihat yang namanya pengukuran rating ini, dia itu masih berbasis, basisnya banyak kan kualitatif sih, tapi juga mengukur yang namanya faktor kuantitatif. Jadi membuat yang namanya berapa sih kapitalisasinya, debt service capabilities, financial performance, investment, dan juga asset liabilities, dan juga reserve adequacy.
sama reinsurance. Nah, kemampuan reinsurance, risk mitigation, dan juga catastrophic risk. Metode rating lagi pada Takaful Fitch adalah faktor kualitatif, bagaimana industri profile dan juga operating environment atau industri yang beroperasi pada segmen yang lebih berisiko biasanya di rate lebih rendah. Faktor kualitatif ada posisi pasar, kepemilikan, dan juga CG dan manajemen. Dan juga kapitalisasi dan leverage, serta financial leverage ratio, dan juga capital adequacy ratio. Selanjutnya yang dihitungkan lagi dari Takaful Fitch sendiri, bagaimana financial performance, financial ratio, investment, dan asset risk, key credit factors, asset and liability, life dan product feature, dan juga short tail business, dan juga liquidity. Nah, mengukur juga yang namanya reserve adequacy, critical for non-life insurer, dan juga challenge, trend, akuisisi, dan juga manakala manakala datanya limited atau terbatas, biasanya Fitch ini bergantung pada basic ratio analysis. Jadi simpelnya pakai ratio aja deh gitu. Atau dia mengukur juga reinsurance, risk mitigation, dan juga catastrophic risk yang dapat mengurangi material dari risiko sendiri. Kemudian over reliance pada specific form of risk mitigation. Higher rated insurer tend to use less insurance. Biasanya perusahaan asuransi yang besar dia menggunakan reasuransi cuma dikit, nggak sampai 80% yang kemarin kita hitungkan. Nah, ini risiko utama untuk tiap tipe asuransi adalah bagaimana non-life insurance biasanya bergantung risikonya pada siklus dari financial result. Life itu bergantung pada competitiveness dan juga regulatory. Reinsurance bergantung pada potensial pandemi, dan juga accident bergantung pada political dan juga regulatory risk, biasanya di US. Nah, final presentation-nya teman-teman, nanti tolong final presentation-nya adalah ada case-nya. Jadi pilih satu case saja. Kalau misalnya case-nya apa, Bu? Negara atau enggak? Pilih satu case saja, case-nya biasanya perusahaan. Kalau nggak ada perusahaan, silahkan pakai negara. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, terserah. Yang penting nanti soundness of your paper itu bisa terbaca dari nanti paper yang kalian kerjakan. Nah, ini akan dinilai sebagai nilai UAS. Jadi besok ada nilai presentation dan juga nilai UAS. UAS-nya itu dalam bentuk Word tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya? Ibu mau tanya. Silahkan. Kalau perusahaan Rita Kaful juga di rating nggak, Bu? Perusahaan Rita Kaful biasanya di rating juga. Jadi perusahaan Takaful maupun Rita Kaful di perlakuannya sama gitu, Mbak. Oh, kriteria dan metodologi ratingnya juga sama aja ya, Bu? Sama, karena dia ibaratnya gini, bisnis yang dilakukan oleh Takaful dan Rita Kaful tuh sama-sama bagaimana kita harus mengembalikan klaim tersebut gitu. Oke, Bu, sama boleh nanya tugas yang minggu kemarin nggak? Boleh silahkan. Kalau yang tugas minggu kemarin itu kan suruh bandingin tingkat kesehatan dua perusahaan asuransi. Betul. A sama industrinya. Nah, berarti di industrinya ini yang dinilai kita ngelihat gimana rasio solvabilitas, likuiditas di industri asuransi itu ya, Bu? Betul. Terus dibandingin sama rasio yang perusahaannya. Yes, jadi kita bisa ngelihat perusahaan itu posisinya ada di mana sih gitu. Atau kita bisa mengkategorikan dia sebagai jang takaful atau enggak gitu. Takaful yang bagus atau enggak gitu. Gitu, Mbak. Oke. Kalau untuk final presentation ini ada minimal halamannya nggak, Bu? Minimal halaman, saya lebih menilai bagaimana kalian punya tinjauan kritis dari paper ini. Jadi saya nggak begitu suka sama orang yang ngopasin semua. Jadi karena ini nanti saya bakalan cek Turnitin. Jadi hati-hati ya kalian, jangan sampai kalian kopas. Pokoknya kalau kopas bakalan ketahuan dan saya nggak mau ngasih nilai. Jadi saya kasih tahu dari sekarang, pokoknya saya nggak mau ngasih nilai kalau ketahuan benar-benar kopas. Saya lebih baik kalian tidak mengerjakan daripada kalian mengkopas tanpa menyebutkan source-nya dari mana gitu. Oke? Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, siap. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita berarti pertemuan masih dua kali lagi ya. Pertemuan 2 kali lagi, kita ketemu lagi pekan depan. Tapi pekan depan tuh Selasa libur ya? Iya, Bu, libur. Terus digantinya kapan?
paling didiskusin dulu sampai ibunya bisa. Oh, mau nggak kalian libur tetap kuliah? Nggak mau ya? Gimana teman-teman? Saya ngikut aja sih. Nanti saya dapat laporan aja deh. Saya dapat laporan dari kalian buat pengganti Selasa itu kapan. Kalau mau tetap Selasa silahkan. Kalau mau pengganti silahkan gitu. Atau kalau digabung, kalau kalian hari Selasa pekan biar fair nih, kalian di Selasa pekan depannya lagi kita presentasi sampai jam 6. Mau nggak? Jadi dua-duanya di minggu kedua gitu. Jadi kalian juga kan bilang kok enak ya yang dapat presentasi pertama, soalnya dapat jangka waktunya ngerjainnya cuma nggak enak ya yang dapat pertama ngerjainnya cuma jangka waktu cuma 2 minggu doang gitu. 1 minggu doang. Kalau yang kedua kan bisa 2 minggu ngerjainnya. Jadi kalau kita kumpulin di 2 minggu dua-duanya, jadi fair tuh dua-duanya. Gimana? Boleh sih. Gitu aja. Oke? Boleh, Bu. Oke, gitu aja ya. Oke, gitu aja. Jadi nanti kita ketemu lagi mungkin di Selasa pekan depan ya. Jadi pekan depan nggak ada, Selasa 2 pekan lagi, oke? Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.